Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabi amma ba'du. Hadirin sekalian jamaah Barakatus 3 yang saya cintai, alhamdulillah terlebih dahulu kami sampaikan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur kita pada Allah. Kedua kalinya kami sampaikan salawat Allahumma shalli ala Muhammadin dan salam wasalim kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan hasanah atau contoh yang terbaik bagi kita sekalian untuk menempuh jalan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu kita bacakan selawat pada beliau yang kami ulang lagi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ketiga kalinya, terutama pada malam ini kepada Bapak Khalifatus 3, Bapak Dasat Keutamaan yang telah juga mengundang kami atau memberitahukan pada kami malam hari ini agar dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk pertama ya tatap muka karena ada corona. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa berkah manfaat bagi kita sekalian di dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, yang saya sampaikan pada malam ini tidak lain hanya sedikit saja, tidak banyak-banyak, karena masih ada acara yang harus kita lakukan untuk memberi semangat pada diri saya dan saya sekalian di dalam beribadah mendekat sedekat-dekatnya pada Allah SWT. Hadirin sekalian, saya bacakan satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Ra'aitu Ibrahim lailatal usriya, faqala ya Muhammad, akri ummataka minni salam, wa akbirhum annal jannata tutbatu taibatu turbatan yadhabul yamdaul ma'a wa innaha ki'ani wa gharusuha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang artinya Rasulullah pernah bersabda yang disampaikan kepada kita sekalian, yang bunyinya Ra'aitu Ibrahima lailata usriya, pada waktu Rasulullah Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra itu berjalan di tengah malam, Mi'raj itu naik, Isra dan Mi'raj naik atas panggilan Allah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan itu, Lailatul Usriya, ketika berjalan di dalam malam itu, dia Muhammad Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada waktu perjalanan beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, akri ummataka minni salam, wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbatan adbuhul ma wa innaha qi'ani wa gharusuha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Muhammad, tolong sampaikan pesan saya kepada umatmu. Annal jannata, sesungguhnya situasi surga
itu begini, turbatu thayyibatu turbata. Baunya wangi lantainya atau tanahnya. Surga itu lantainya atau tanahnya baunya wangi. Kemudian airnya manis. Wa innaha qi'ani, dan di dalam surga itu terdapat dua sumber atau dua tempat. Wa ghorosuha, tanamannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh yang artinya Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah SAW ketika Mi'raj pertemuan tersebut, diberitahu oleh Nabi Ibrahim, fa'akbirhum, kabarkan kepada umatmu nanti kalau sudah kamu kembali kepada Mi'raj menghadap Allah SWT, annal jannata, sesungguhnya surga itu, thayyibatut turbata, tanahnya wangi. Surga itu tanahnya wangi. Kemudian airnya manis. Wa annaha qi'ani, dan di dalam surga itu ada dua tempat. Wa ghorosuha, dan pertamanan. Tanamannya ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi kalau melihat hadis ini, maka ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj sudah diberikan tahu oleh Nabi Ibrahim di dalam pertemuan tersebut bahwa Nabi Ibrahim sudah menjelajahi atau mengetahui situasi surga. Muhammad, surga itu tanahnya lembut dan wangi. Tanamannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kasih tahu itu umat nanti kalau udah pulang ke dunia lagi. Kemudian setelah Allah memberikan perintah kepada Rasulullah SAW setelah Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini tidak lain ialah untuk menyatakan syukur kita kepada Allah SWT dan mengikuti perintah Allah sesuai dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Mi'raj tersebut, oleh karena menghadap Allah SWT ini adalah, kalau Rasulullah dikatakan Mi'raj, kalau kita dinamakan sholat. Sholat itu menghadap apa ya? Berdiri kemudian tenang-tenang aja, tidak ya? Sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau mi'raj sebagaimana Rasulullah mi'raj menghadap pada Allah SWT, otomatis setelah menghadap ini, maka di sekitar yang dinamakan surga itu, diberitakan Nabi Ibrahim tadi, tanahnya lembut, wangi. Tanahnya. Tanamannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar. Menghadap pada Allah, sekitarnya surga. Kemudian kok diperintahkan kita ini untuk menghadap Allah. Sholat itu 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya ala mu'min. Maka insya Allah atau seharusnya pada waktu mi'raj, di dalam sholat kita ini disebut mi'raj, menghadap pada Allah ini, maka kalau Nabi mengatakan tanahnya itu halus, lembut, wangi.
maka kita meniru. Kita sholat seharusnya yang kita pakai sholat itu juga lembut dan wangi. Lembut Pak. Pakai apa? Pakai sajadah yang lembut, dikasih minyak wangi. Itu ibaratnya waktu Rasulullah, beliau itu dimi'rajkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah SWT menghadap. Dilihat tuh, surga itu tiba no tanah lembut, halus dan wangi. Kemudian tanamannya di dalam surga itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanamannya. Bagaimana tanam subhanallah ini? Satu contoh di dunia. Kalau kita menanam sesuatu buah atau tanaman, padi dan lain sebagainya, kemudian diberikan Allah SWT hasil yang luar biasa. Satu biji menjadi, Al-Quran mengatakan 700. Satu biji 7 bulir, 1 bulir 100 dalam Al-Quran. Berarti kita menancapkan satu biji ini menjadi 700 biji. Itu kalau padi. Kalau kita nanam mangga, maka satu biji peloknya itu kita tanam di tempat yang bagus, kemudian tumbuh menjadi berapa? Satu pelok ini bisa ngitung? Tidak bisa ya. Juga tanaman yang lain-lain, satu biji menjadi beberapa. Ini sebetulnya bukan biasa. Jadi tanahnya itu harus lembut, halus, baunya wangi. Pada waktu Nabi melihat di dalam surga. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau sholatnya orang mukmin sebagai mi'raj, maka situasinya di dalam sholat harus juga sama, meniru situasi yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW pada waktu beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu menghadap siapa, Pak? Menghadap kiblat atau menghadap Allah, Pak? Gak menghadap kiblat kan? Kalau saya kecil dulu, menghadap kemana? Kamu sholat menghadap kiblat, mana kiblatnya? Ka'bah. Ya apa, Pak? Sama sudah hakikat. Kira-kira ngadep Ka'bah atau ngadep kiblat kira-kira, Pak? Nek sampean sholat ngadep Ka'bah, ngadep kiblat, hakikat sampean. Ya apa itu? Ka'bah itu watu ya. Iya. Barat juga hanya tempat saja. Musyrik. Iya, musyrik enggak? Malah orang enggak senang Islam, orang Islam itu nyembah batu. Mau ngelokno aku nyembah patung. Dia sendiri nyembah batu. Jadi waktu sholat itu arahnya saja sebagai patokan, bukan nyembah pada batu, nyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penyembahan pada Allah ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanah sekitar yang dinamakan surga oleh malaikat Jibril, oleh Muhammad pada waktu ini, tanahnya lembut dan wangi. Inilah kenapa kita nek sholat itu kan sing lembut. Pakai apa? Sajadah sing lembut. Nek biyen kloso. Nek ana kloso, sebelum kloso waktu saya kecil ya di plesteran. Tapi ya halus kan? Halus. Oleh sholat nggak ada perongkalan ini nggak boleh, Pak. Ini sudah kasar diganti lah yang bagus. Sajadahnya juga lembut. Dikasih minyak wangi. Sesuai dengan pada waktu Rasulullah menghadap kepada Allah SWT memerintah sholat. Itulah menghadap kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholat saya ini Allah, wa nusuki, dan ibadah saya yang bermacam-macam ini, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, dan mati saya nanti, lillah, hanya karena Allah. Neki nggak ngerti sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk kamu, kekasihnya biasanya, tidak untuk yang lain, hanya untuk kamu, Dinda.
Dinda yang mulus yang cantik ya kan. Tapi kita sholat begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholat saya ini. Sholat itu maknanya hubungan. Hubungan saya dengan Engkau ya Allah. Inna sholati. Hubungan saya dengan kamu ini ya Allah. Dan hidup saya ini dan mati saya nanti hanya lillahi rabbil alamin. Tidak untuk siapa-siapa. Semata-mata atas perintah Engkau subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak kembalikan lagi surga tadi tanamannya kata Rasulullah pada waktu beliau mi'raj ini. Tanahnya halus, lembut, baunya wangi. Ada tanamannya surga itu. Tanamannya cuman subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai mari sembahyang Pak, maca Pak, kelincing. Assalamualaikum, assalamualaikum Buya Pak. Kula biyen cilik kula Pak. Bareng ngerti ngeten iki, oh tiba mari salat menghadap Allah ini, karena menghadap Allah, Allah itu ada di menguasai surga, tanahnya halus, wangi, tanamannya subhanallah. Subhanallah itu kita tidak bisa membayangkan Pak. Tanaman subhanallah itu. Nek cara Jawa gak ngerti agama. Masyaallah. Niku subhanallah. Ane gak agama dobel yo. Ya. Niku saking herane ya. Atau ono mana sing luwih elek meso. Niku gak nek gak oleh ngoten niku. Kita sudah dituntun kalau melihat keheran-heran yang mata kita tidak bisa menerima uraiannya, bagaimana sampai begini, bagaimana kok begini hebatnya. Hanya cukup membaca subhanallah. Nek heran. Ya, gak usah waduh. Wah, siji ya. Mesu tambah nemen. Nek desa ni mesu biyen Pak ya. Anggrek. Tanduramu kok apik. Oleh akeh nggih mboten alhamdulillah mboten. Nah, kalau kita dapat begitu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tanamannya surga itu besok subhanallah, Pak. Artinya sesuatu yang di luar surga itu kita nggak bisa apa? Nggak bisa apa? Memikir. Saking hebatnya sudah. Wis ngene tok. Yes bener ini subhanallah. Ojo ngene tok ya kan. Subhanallah tanamannya. Kemudian karena itu diberikan pada kita, yang kedua alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, ojo hebat. Nggak bisa menghitung, nggak bisa mencakup otak saya, ilmu saya melihat tanaman yang begitu hebat, tanaman subhanallah. Alhamdulillah pun kita juga tidak bisa apa, tidak bisa apa-apa sudah. Alhamdulillah. Nek don rimo ngono yang mari mangan alhamdulillah don rimo ngono titik man. Tapi alhamdulillah ini luar biasa. Bersyukur pada Allah subhanallah tanamannya. Buahnya ini enggak karuan hebatnya, subhanallah, enggak bisa kita ini. Alhamdulillah. Siapa yang menciptakan ini? Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Kalau tidak Allahu akbar, tidak mungkin bisa tanam mesnya opo ae gak iso, Pak. Karena ulere hasilnya bersih, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian kehebatan daripada tanaman surga itu kita juga tidak bisa mencapai di dalam akal otak kita. Cuman ngegedeling tok. La haula wala quwata illa billah. Saking herani. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena mi'raj ini adalah Rasulullah dipanggil Allah menghadap Allah SWT dengan melihat kekuasaan yang luar biasa ini, maka setelah turun dari mi'raj ini membawa perintah sholat 5 waktu. Di dalam sholat ini pun juga identik dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu menghadap Allah SWT. Setelah sholat apa? Baca sholat. Lancing. Ya harus subhanallah. Berapa kali Pak? 33 ya. Nah, alhamdulillah 33. Allahu akbar. Ya. La haula wala quwwata illa billah 30. Setelah itu zikir. Jadi ini menirukan
kehebatan surga yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Kalau kita di dalam sholat ini sangat khusyuk dan meniru contoh Rasulullah dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah seterusnya tadi, maka yakin Anda adalah termasuk surga dunia. Surga dunia. Oleh karena itu dalam Al-Quran, inna sholata tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya sholat itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Manfaatnya apa? Selalu bersyukur kita ini. Nek gak sholat gak bisa bersyukur, Pak. Gak bisa. Nah, kemarin saya pernah, Kak. Saya menemui orang. Tadi pada waktu masih muda, ya seusia saya, Pak. Perempuan, Pak. Wah, yang laki-laki pangkat luar biasa, kaya, hebat. Saya sholat itu dilokno, Pak. Pada waktu saya menjadi pegawai, kalau jadi ngudepang itu sembahyang aja. Loh, itu sembahyang aja. Jadi ngoten ya. Ini menyebut gawe itu sembahyang aja. Oh, tak asik. Nggak sama dilokno ya apa. Lo nggak guyu mawon. Loh, ya apa sih om ini? Ini nyambut gawe itu sembahyang aja. Ya masih saya ini. Nah, ingat saya kemarin, bareng ketemu kemarin itu sudah sama tuanya, sama saya, tetap moro-moro. Pikiran saya itu susah, sumpek. Mikir anak sulit, mikir ini sulit. Rumah juga begitu, pikir aku sumpek, makan tidak bisa. Aku urono sembahyang apa? Ya, aku urono sholat. Sopo yang tak sama duh? Sambat sopo mana? Anak juga begini, cucu begini, saudara begini. Aku urono sembahyang. Wah, nggak repot tuh ngilatis kagung. Mencap bismillah mau sakit ya, besemelah ngoten ya. Besemelah. Walat dolen. Ya, susah nih ya. Berpatah kayak walat dolen. Jadi tol kabeh butuhnya ya. Jadi karena ilat sudah kaku ini, dia merasa dia akan pergi. Pergi kemana enggak tahu. Karena apa pikir aku kok begini, kok susah, kok bulet begini. Gak bisa makan, mau makan enggak enak, sembarang enggak enak. Sumpek saya ini. Saya ikut menangis. Masalah kasihan. Usia sudah sekian, kira-kira 70 tahunan. Sambat ke saya, Masya Allah. Kok gak bian-bian? Ya kan? Kenapa kok sholat? Sopo sing tak sambati ki sopo? Loh, sambat anak kan? Enggak iso anak kayak ini. Cucu ya gak bisa. Mbuh karuan. Padahal gajiannya banyak, ya kan? Rumahnya baik. Bingung, Pak. Oh, bener kesialan. Bener kan Nabi. Orang akan meninggal dunia itu bingung, Pak, memangnya. Akan meninggal itu bingung. Pak Aina tadapun kemana saya pergi? Yang saya itu rohani kita. Barang dicabut bangun, dread sebagai kita yang sudah mi'raj, mengenal Allah mi'raj. Ini enak. Alhamdulillah, langsung as-sholatu mi'rajum pada Allah. Kemudian badannya kembali ke dunia. Diterno mek wong akeh, Pak. Gak wani boleh awak ini. Diterno wong akeh. Di pesarean dijatuhkan dalam kubur, diuruti. Ini berbicara ini siapa? Si roh ini pada waktu ngawal ini, Pak, ngawal jasad ini. Ditinggal orang-orang satu langkah saja, rohnya sudah berbicara. Jasmani enak kon. Enak kon asalnya teko bumi balik nang bumi. Nang ibumu, ibu pertiwi. Bareng aku nandi kau ki. Fa'ainat datun, kemana saya pergi? Nang pundi, Pak? Ya mbon, gak Allah Akbar, enggak pernah mi'raj. Ya kemana saya akan pergi? Akhirnya tersesat jalan. Ya, makanya sholat itu sangat penting dalam Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang nek sing ahli syariat, wis agama lak jalan lurus. Ya. Agama Islam jalan lurus. Yang dimaksud bukan syariat tok, hakikatnya juga harus lurus. Allahu Akbar. Lurus ta mboten, Jan? Lurus, Pak. Nah, iso lurus kok ya nang rekod. Allahu Akbar langsung mi'raj. Mergo as-sholatu mi'rajul. Salat mi'rajnya orang mukmin, menghadapkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bareng Allahu Akbar nang pasar. Nang toko anake nangis bingung. Ayo cepetno ae. Ya apa kok cepetno jare. Wis gak tak salah dhisik anakku salah nangis. Ya. Engko
Salat udan. Nyepetaken salat niku sakjane disiaken salat napa disiaken sing dicepet. Tak cepet neh kok salat anakku salat nangis. Disiaken sinten niku? Kepentingan salat apa kepentingan anak? Kepentingannya si anak. Anakku salat nangis, aku tak salat disi cepet-cepet. Cepet-cepet ya. Itu sebetulnya mendahulukan kepentingan kepada anak. Tapi kalau sudah Allah Akbar ini betul-betul Allah Akbar Mi'raj ini gak ngereken wis. Gak ngereken apa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu. Tapi kecik Allahu Akbar terus ngiling waduh ngalor ngidul. Gak sampean tok kula ben ngoten Pak nggih tetes sing mawon kula ngeten iki ya. Lan kena bisa dikualifikasi nak sembahyang katik wadah. Nek hati-hati digandoli sak pirang-pirang nih Pak geger kula niki ya. Ana Pak Tain wis. Pamane saya ngoten meluk kula kabeh wong niki. Kula ben delok Pak Tain. Lah ngikiraken sasa-sasa kenang pundi-pundi. Pak Tain nang pasar golek pasar iki ya. Golek ana melok golek iku lho wong imam e. Iya, makmum mawon kula. Nah, inilah perlunya kita mengenalkan diri kepada Allah Ta'ala, mi'raj as-sholatu mi'rajul mu'minin. Kalau kita tidak berzikir, sudahlah nonsen, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin kula niki hafal sembahyang apa sampeyan, Pak? Zuhur petang rakaat. Ya, asar petang rakaat. Wis ngene tok ae. Nggih. Nah niku gak salat. Yang penting sing jange dikerjakno niku. Wah, salat jam 2 rek. Ya. Dinteni kanca tak cepet nih salat iki lho ya napa niki. Nyepetno ini berarti bukan kepentingan salat yang diutamakan, kepentingan yang menunggu. Tapi jernih akal tak cepet nih cek nang kepethuk misalnya nggih. Jalane gak niki bahaya ini Pak. Oleh karena itu kita alhamdulillah mengikuti Thariqah Siddiqiyah ini tidak lain mengenalkan hati kita. Menancapkan kalimat Allah supaya kita bisa mi'raj, bisa naik. Allahu Akbar naik. Langsung liyane gak ngreken wis. Niku namine khusyuk. Nggih. Ngoten niku namine khusyuk. Malah kanjeng Nabi dawuh di mana salat apapun salatnya 2 rakaat saja yang mereka tidak ingat pada dunia masuk surga. Gak usah akeh-akeh, 2 rakaat. Nggih. Nek kapane tidak teringat pada harta benda dunia sebagainya. Angel mboten? Wah, angel semua pengarang ibadah gampang. Sing dengarin gampang, nek olahraga gampang. Oh. Ya, gampang. Mulane jadi imam ya berat, sing makmum ya berat. Nek imame famang kana biada ma imame buta. Makmum melok buta. Nanti Pak Dasa, nanti patahin wis tak melok aku mrene. Nggo pentung. Ini kejegur malah jegur pisan gak apa-apa. Nah, ini berbahayanya kita kalau tidak mengikuti ajaran-ajaran rohani yang ajaran ini menempelkan zikrullah, ingat pada Allah yang sebenarnya pada hati kita. Saya kalau takoni sampean, kalau kita takon awak kalau di setelah zikir dulu sebelum belajar di Thariqah. Kira-kira sampean sakit bayang kusuk dan sakit nih. Ngoten wae Allahu Akbar buyar wis ya. Kula padha mawon. Kula niki hafal Quran Pak nggih, Bu nggih. Hafal Quran kula, kitab barang. Tapi barang Allahu Akbar buyar nggih. Dilaken yai kan niku ya apa sih? Akhirnya kula dididik yai niku berarti yang belum dididik itu rohani kita. Yang belum dikenalkan Allah itu rohani kita. Yang dikenalkan hanya otak dan telinga. Nyatanya waktu sholat, waktu berdoa, apa gak tahu berhasil belas wis. Malah ngaku dewe, wah aku mau jangan gak sembahyang sumpek. Saking cek pantes. Sing pinter fase ngoten, masangane fase kok gak ngimam gak pantes. Babata melewar dedek. Padha melewar. Ya. Inilah hadirin sekalian, as-sholatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya Allah. Sampai bisa mi'raj sebagaimana contoh. Muhammad tak contoh. Uswatun hasanah, contoh yang terbaik.
harus contoh penuhan Allahu Akbar mi'raj. Nah, dia dimi'rajkan itu hati kita. Tahu Pak, kalau takoni mi'raj itu jasmani apa rohani? Wah tandriwes ngoten niku dia kata. Ya jasmani ya rohani. Nek sampe mi'raj temen ngene enggak krasa Pak. Allahu Akbar langsung. Donga ya ngoten nek mi'raj. Nek mi'raj gampang nggih. Nek mi'raj. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah setelah Nabi Muhammad mi'raj ditunjukkan fa'akbirhum annal jannata, sesungguhnya surga itu tanahnya manis, tanahnya lembut dan baunya wangi, lembut dan wangi. Kemudian minumannya airnya manis, manis tanamannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu kalau kita sholat mesti yang kita baca apa? Subhanallah berapa kali Pak? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian zikir. Itu tuntunan Rasulullah, gak ngikuti kiai-kiai Pak. Tuntunan Rasul. Nah, kiai ulama ini mempraktekkan itu sampean makmume, ngoten lho ya. Sampean makmum. Gue nek takon apa sih kok salat mari mbae kok ngono. Nah nek gak ngerti mari plencing buyar wis. Iya. Gak nunggu berzikir, gak mi'raj salatnya itu. Nah kalau nggak mi'raj, fawailun lil musol. Kalau nggak mi'raj salatnya, neraka awal itu bukan untuk orang yang tidak sholat, bukan untuk orang yang tidak sholat. Nek gak sholat mlebu neraka pantes wis nyedong gak belas ya. Tapi siapa? Orang yang sholat. Nek gak sholat karuan gak apa-apa, senana donya gak sholat gak apa-apa, gak urung nyemplung neraka. Kancane akeh ya. Nah, nek mengharapkan sholat ini supaya mendapat apa? Berkah, mendapat rahmat dari Allah Taala, ketenangan dunia akhirat. Ya sing temen kayak Rasulullah. Mi'rate Kanjeng Nabi, dia melihat pohon subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar bisa ngebat. Masya Allah. Iki nek bangunnya Pak Das, gak mungkin awak dibangun gak iso kayak ngene iki. Ya. Bangunane kanca-kanca Jakarta. Lantai macam-macam ning ngene hotel iku. Ngono subhanallah sampean. Tapi tujuan itu bumi gak subhanallah belas setelah. Baru melihat mall ya. Rumah yang indah nih. Waduh ngene-ngene tok gedhe-gedhe iki. Mbok subhanallah mbok yang endak. Wadah. Nah kita ndak. Dalam sholat harus ada setelah sholat subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan sebagaimana setiap hari umumnya iki wong NU. Iya. Wong NU. Muhammadiyah nggih padha mawon cuma gak dibanterno bae. Nggih. Nek Muhammadiyah maca hadis niki ya padha cuma gak banter. Kula tahu krungu kok. Oh ya dzikir ya. Takutnya menengahi mboten iki. Nah enu banter. Wah. Oh, dzikir nemen banter. Dzikir tambah banter, Pak. Banter, Pak. Kloso niku kula jam 12 biyen niku arek dzikir moh. Iki apa sih moh? Lah tingali oleh saking asike, Pak. Moh kok moh iki lha kula jawil. Kon iki apa? Tangu-tangu kula men sadar Pak nek saking nikmati dzikir. Sing krungune sing gak dzikir moh. Betul niku. Ya, niku. Nah, kita harus betul-betul la ilaha illallah. Sehingga kita nanti waktu sholat bisa gak iso merat. Gak usah pamitan merat ya. Mati ya merat padha. Wis merat ta. Oh, suwe bisa merat. Nggih. Paham Pak ya? Nah, kenapa setelah sholat membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah? Karena Rasulullah pada waktu Mi'raj ini itulah yang diucapkan karena kehebatan, karena mengetahui keajaiban, kehebatan daripada kekuasaan Allah di dalam surga. Paham Pak ya? Itu saja sebentar, nanti akan saya lanjutkan lain kali Pak ya. Yang penting sampai sholat harus membaca subhanallah habis sholat. Subhanallah. Tapi nering subhanallah kenapa subhanallah? Saking hebatnya ciptaan Allah. Alhamdulillah.
Masih kula sampean aku aman maca sampean iki subhanallah Pak. Mbiyen banyu lho ya subhanallah ya. Kok iso gawanteng gagah dadi untu, dadi rambut, dadi pejabat, dadi Pak Dasak, dadi kula bareng subhanallah. Mbok gak dadono menungso. Banyu niku mau dirubung rayap akan semut kira-kira ya. Ngoten niku. Jadi itulah sedikit saya sampaikan, nanti ada waktu yang lain saya sampaikan, saya teruskan, dan masih ada acara yang lain. Sedikit ini yang penting kita harus mengkhusukkan dalam sholat. Bukan mengkhusukkan, tapi betul-betul bisa khusyuk. Dengan keyakinan as-sholatu mi'rajul mu'min. Demikianlah, barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan Anda sekalian untuk merubah sholat kita. Artinya merubah hati kita dengan sholat yang mi'raj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.